Gimana? Antum mengkritisi Jokowi, nggak pernah makan duit Jokowi ya? Ya kritisi aja kalau berani. Nggak ditangkap juga kok di sini. Cuma masalahnya didengar apa enggak? Ya. Sama-sama kita ya. Ya. Maka dididiklah oleh Imam Mirkula sampai kemudian menetas. Menetas belum boleh dijadikan mursyid. Baru menetas. Telurnya baru menetas. Didik dulu, diasupin dulu. Banyak yang sembari dia mau dewasa, dia mati duluan banyak. Tenggelam di air banyak, salah makan banyak. Tapi yang terus dididik, diperhatiin terus, jadi si burung yang tadinya masih kecil sudah bisa terbang. Tadi terbangnya diajarin terus, lama-lama terbang sendiri. Ya, kira-kira begitu kalau diterjemahin bebas. Ya, apa kata beliau? Sekarang aku izinkan engkau terbang sendiri. Itulah ijazah daripada Mirkulal. Ya. Ada guru lain lagi caranya. Ya waladi, wahai Ananda, kamu buat surau. Itu ijazahnya. Ada juga begitu. Kamu buat surau, pimpin orang di sana. Nah, ada guru yang begitu modelnya. Ya. Saya termasuk lama diuji sama guru saya. Alhamdulillah. Ujian guru itu rahmah. Ujian dari guru itu berkah. Termasuk lama sekali. Disuruh nalkin tuh dari saya masih remaja. Dari umur 18 tuh disuruh nalkin. 18, 19, terus umur 27 baru dapat ijazahnya. Lama nggak tuh? Lama sekali. Berarti 9 tahun ya? 9 tahun. Maklum darah muda. Suluk lagi gitu. Sampai kemudian terasa betul-betul nyata ruhaniyah Rasulullah SAW, baru diizinkan. Saya tanya kepada beliau, guru saya, loh, saya masih muda, kenapa diijazahin? Jawaban beliau, Sang Nur Muhammad memerintahkanmu. Sudah selesai sudah. Ya, selamat halu katanya gitu. Ya bagi yang nggak percaya ya sudah. Nabi Muhammad SAW fisiknya sudah nyatu dengan tanah, tapi nurnya masih ada. Ya, sebelum Nabi Muhammad lahir dengan nama Muhammad bin Abdullah sudah ada nurnya. Dengan nur itulah Sayyidina Adam bertawassul. Dengan nur itulah Sayyidina Adam diampuni dari semua dosanya. Maka hari ini kalau orang bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW sama nggak? Sama. Statusnya sama. Sebelum lahir dan setelah lahir sama. Setelah wafat juga sama. Yang beda-bedain tauhidnya bermasalah. Berarti dia menganggap orang hidup dapat merubah, memberi manfaat, orang mati tidak. Itu tauhidnya bermasalah itu. Ya. Hayatuhu fil irsyad ya. Ini beliau, bagaimana cara beliau memimpin ya. Nah, bagian yang ini saya tinggal. Langsung ke bab mau sholat khusyuk nggak? Benar. Salah satu cara sholat khusyuk, makanannya mesti halal. Makannya mesti zikir. Kalau mampu lagi makan zikrullah, pasti lagi sholat zikrullah. Sederhana tuh, nggak usah pakai teori macam-macam. Coba latihan mau makan zikrullah. Ingat bahwa yang mengenyangkan itu Allah, bukan nasi. Ya. Di sini beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ibadah itu kalau boleh dibagi ada 10 ajza, ada 10 bagian. 9-nya berkaitan dengan halal dan haram. Ya, idan tis'atu minha fi talabil halal wa wahidun sairul ibadat.
Jadi 9 bagian ibadah itu beririsan, berkaitan dengan makanan halal. Makan halal, makanya termasuk apa? Pakai listrik yang halal, ambil air pump itu yang halal, ya harus yang halal. 1 biji zarah nggak boleh masuk yang haram. Halal pun masih punya adab-adabnya, yaitu membacanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'mur muridihi bil amal bi muhtawa. Itu sebabnya Imam Bahauddin selalu ngajak menyuruh muridnya tetap bekerja. Maka di sini di Ribat ada yang saya suruh berhenti kerja, malah kita suruh kamu kerja terus. Tapi nanti ketemu di toriko yang lain, toriko Khidriyah kah, toriko apakah namanya, ya, Muhammadika, Ahmadika, Idrisika, mungkin ada syekh tertentu yang mengatakan kamu berhenti kerja. Nah, mungkin ada maksud lain, kita jangan suuzon. Siapa tahu kerjaannya bermasalah, ya, kita tidak mengatakan kok gurunya begitu, enggak, ya. Kana syekh rahimahullah yahtatu li ta'ami ihtiyatan aziman. Jadi pas dicek ke atas ternyata beliau ini silsilahnya nyambung ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi masih zuriat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Fayattasil binasabi Rasulullah SAW min jihati abih. Ya, nyambung kepada Rasul melalui jalur ibunya. Nyambung dari sisi ayahnya kepada Rasulullah, dari sisi ibu kepada Abu Bakar. Jadi masih sayyid. Mungkin karena darah Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar kalau makan tidak mau kecuali makannya dipastikan halal. Dipastikan makanannya halal baru dia makan. Kalau kita sudah dihidangkan hajar terus, ya, enggak, kita nggak sanggup seperti beliau, nggak usah kayak beliau, ya. Itu thariqat tasawuf yang masih tasawuf yang al-asil, yang basic, yang dulunya emang seperti itu. Sekarang kita nggak sanggup, saya pun udah nggak sanggup, ya. La ya'kul illa min syairin walau biyain walubiyain wa mushammas yazra'uhu yataharra fi badrihi wa harthi wa saqi wujuhul hal. Saya dapat kabar, benar nggak itu Dodo? Syekh Nazim itu suka bertani, ya, dan dia makan dari hasil, ya, itu gaya orang Uzbek. Gaya orang Uzbek kebanyakan ulamanya seperti Imam Maturidi itu juga makan dari sayur yang dia tanam sendiri. Jadi dia nggak mau makan sayur yang ditanam orang kecuali pasti orang nanamnya bener, gitu. Sampai segitunya. Nah, di Indonesia udah banyak meninggal tuh orang yang begitu, ya. Udah banyak meninggal orang, ada orang begitu. Hatta sarat kibal ulama wal ubad yaqsuduna ziyaratu litabarruk bi ta'amihi. Karena beliau memastikan makanannya halal, itu orang datang ke rumahnya segar, ya, minta makan. Yang minta itu bukan orang biasa, kibarul ulama, ulama besar. Ulama besar biasa datang ke tempatnya nunggu jam makan supaya apa? Dapat berkah dari makannya. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i waktu makan di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu makan sedikit, tapi kalau di rumah Imam Ahmad muridnya, maka dia makan banyak. Apa kata dia? Kalau di sini makanannya halal. Kalau makanan halal, tubuhku, batinku ikut dapat nutrisi. Tidak hanya tubuhnya, tapi juga, ya. Walam yakun Naqsyaband ya'kul min mawaidil muluk wa la yaqbal hadayahum. Wa qad arsalat ilaihi zawjatul Malik Husain thiyaban sana'atha biyadiha falam yaqbalha ma'a israriha. Wa kana anadhak yalbas qamisan min suf wa na'alain wa imamah ratha. Beliau ini nggak pernah makan dari makanannya presiden. Ini bukan untuk ditiru, ya. Ini menunjukkan beliau ini hati. Kita kalau sekali saja makan kebaikan dari pemimpin, sulit untuk mengkritisinya. Sekali terima kebaikan orang, sulit untuk mengkritisinya.
Udah jelas dia salah, kita sulit ngkritisinya. Ya. Gimana? Antum mengkritisi Jokowi? Nggak pernah makan duit Jokowi ya? Ya kritisi aja kalau berani. Nggak ditangkap juga kok di sini. Cuma masalahnya didengar apa enggak? Ya.